Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hinidin Adi Farizi. Dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam tugas UTS Nihongo Gakusu Kyozai, saya akan mengulas sebuah aplikasi yang bernama Jisoo. Baik, jadi kurang lebih seperti ini tampilan aplikasi Jisoo di dalam Android. Jisoo sendiri merupakan kamus elektronik yang berfungsi untuk mencari kosakata dan juga kanji. Untuk pencarian kosakata kita bisa melalui beberapa cara ya. Jadi bisa menggunakan scan foto, bisa menggunakan garis kaki kata garis manual melalui touchscreen, dan juga ada ini secara manual juga pengetikan huruf melalui kana, melalui romaji atau langsung dengan kanji. Bisa diketik di sini. Aplikasi Jisoo ini dapat kita akses secara online maupun offline. Untuk akses online kita dapat menggunakan fitur scan foto dan garis-garis ini, kaki kata. Untuk fitur scan foto tidak dapat saya coba karena tidak mendukung ya dengan perangkat saya ini. Jadi ketika saya masuk ke dalam fitur ini tidak ada hasilnya, seperti error. Baik, kalau begitu kita coba saja yang pertama fitur online, yaitu fitur ini kaki kata atau garis. Coba saya menulis di sini yang di abu-abu sini. Terus itu di sini terdapat teks-teks, maksud saya kanji-kanji hasil prediksi yang ada di sini yang menyerupai bentuk yang saya garis ini. Itu. Kalau sudah ketemu kita bisa klik di sini untuk memperjelas hasilnya ya, kanjinya apa, berkaitan dengan apa. Ini yang berkaitan, katakan kanji-kanji yang berkaitan. Terdapat informasi mengenai kanji itu sendiri. Kalau begitu kita coba fitur yang lain ya. Untuk selanjutnya adalah fitur secara offline. Mari kita coba. Kita tinggal mengetikkan dalam box ini. Dapat kita ketik secara romaji, kanji, secara huruf kana juga bisa. Coba saya menuliskannya. Dapat muncul hasilnya di sini. Seperti tadi kita dapat memperjelas hasil dengan mengklik kanji yang muncul. Selain itu kita juga dapat melihat kaki kata dari kanji ini. Ya, bisa dilihat kan. Selanjutnya kita coba fitur offline lagi, yaitu fitur busu. Itu pencarian kosakata maupun kanji, namun dengan menggunakan komponen-komponen. Mari kita coba, contoh kita menggunakan kanji suki. Kita dapat menggunakan ini ya, ski. Ya, ketemu di sini ya jadinya. Ski. Seperti ini kurang lebih. Banyak. Kita mencoba kanji ini. Di sini terdapat contoh-contoh kanji yang kita pilih. Kurang lebih seperti ini. Contoh-contoh kalimat. Saya juga hampir lupa menjelaskan, fiturnya tidak hanya itu ya, banyak sekali yang ada di sini. Contoh
Ya, begini. Kita dapat mencari secara kata, sentence atau kalimat, grammar, ya 3 itu ya. No, kita pilih no. Supaya banyak di sini. Ini untuk simbol di sini, simbol ini dicari dengan, untuk melihat lebih jauh lagi, mari kita tekan menunya. Di sini juga terdapat pengelompokan kanji berdasarkan tingkat-tingkat kesulitan NN, kesulitan JLPT ya, tingkat-tingkat JLPT. Bentuknya seperti ini ya, baik, kalau lebih begitu. Klasifikasi, berhubung ini kamus, jadi wajar terdapat bagian seperti ini. Klasifikasi ya. Kemudian ada lagi ya selain itu. Untuk pemula kita dapat mengakses bagian ini, khusus pemula ya, mempelajari huruf hiragana dan katakana. Ada juga ini grammar yang berbeda-beda berdasarkan tingkat JLPT. Ini seperti ini. Ke N5 begitu lengkap ya ternyata. Kemudian juga kita kembali ke home, bisa mengetahui informasi berupa apa ini. Nah, oh ternyata ada yang seperti ini juga ya, dari NHK World. Kita coba ya yang ini. Oh, ini fitur seperti melatih kaiwa ya, betul. Kaiwa. Kemudian yang di sini untuk mengecek kosakata yang ada dalam percakapan ini. Grammar juga. Oh iya benar. Lengkap ternyata. Bisa kita coba dulu ya. Atau kue sus dalam bahasa Indonesia. Ayo kita kembali ke adegannya. Wa. Setelah syukurimu adalah partikel penanda topik. Arimasu ka? Terdiri dari arimas yang artinya ada dan Ka? partikel yang membuat kalimat menjadi pertanyaan. Anda mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Si pegawai toko kemudian menjawab, Hai, kochira desu. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Grupnya ini sangat lengkap ya, ternyata ada kaiwa juga. Jadi kamus ini tidak hanya menyediakan pencarian seperti kamus-kamus biasa. Ya, kalau untuk mengakses kaiwa yang seperti tadi itu, kita harus mengakses secara online. Ada kita juga di sini. Menunggu dulu. Sepertinya aplikasinya bekerja sama dengan NHK. Beritanya juga dari NHK. Satu untuk semua. Maaf koneksinya lama ini. Kurang lebih seperti ini. Berita-berita berdasarkan kategorinya. Untuk fitur Bunpo atau grammar itu
kita dapat memperjelas dengan mengklik ini contoh salah satu yang ada di sini ya. Seperti ini. Terdapat rumusnya ya di sini. Bukan cuma rumus tapi juga ada contoh-contohnya. Ya. Sangat bermanfaat untuk mempelajari Bunpo. Ya, begitu. Dan kemudian yang terakhir saya akan menyimpulkan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi untuk Jisoo Dictionary aplikasi ini memang aplikasi yang sangat lengkap fiturnya, dan juga untuk pencariannya juga banyak caranya, mulai dari scan foto sampai busu. Dan dari cara-cara ini tadi kita bisa belajar ya, khususnya untuk mata kuliah kanji, bunpo, itu juga, dan juga lain-lain. Seperti misalnya saat kita melakukan pencarian dengan cara kaki kata, kita bisa tahu goresan-goresan mana yang tepat, langkah-langkah yang tepat. Terus ada juga busu. Busu juga penting untuk mata kuliah kanji dan lain-lainnya. Busu itu kita bisa tahu komponen kanji yang tepat, komponen kanji. Kita bisa tahu semua komponen kanjinya. Dan juga dari hasil pencarian tersebut kita bisa tahu ya informasi yang sangat lengkap dan sangat rinci. Mulai dari kunyomi onyomi, dan di situ juga ada tautan teks. Misalnya kita mencari kalimat kata tertentu, kita bisa tahu teks mana itu, kemudian disambungkan dengan kalimat juga, dan juga ada tautan bentuk perubahan di situ. Memang kosakatanya di sini juga lengkap, sangat rinci. Selain itu fasilitasnya juga tersedia, tidak hanya untuk kamus ya, ini lebih dari kamus menurut saya. Bisa mengecek Bunpo, grammarnya, grammar juga lengkap, tersedia dari N1 sampai N5. Kemudian juga ada sarana untuk pembelajar bahasa Jepang pemula, ada tabel hiragana dan katakana ya, huruf kana gitu. Dan juga semua daftar kata-kata terklasifikasi dengan baik. Ada juga berita di sini untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai Jepang ya. Juga sangat penting di sini agar kita dituntut semakin update ya, tentang info-info terkini. Dan yang mengejutkan juga di sini ternyata terdapat sarana pembelajaran Kaiwa. Kaiwa di sini diselenggarakan atau bekerja sama oleh NHK ya mungkin ini. Di sini ada percakapan sederhana yang dibahas secara rinci, mulai dari kosakata sampai bunpo juga ada di sini. Ya, intinya sangat bermanfaat. Secara keseluruhan aplikasi ini memang lengkap, tidak hanya membahas tentang apa yang ada di kamus, namun juga menyebar untuk semuanya, dari bunpo bahkan juga untuk kaiwa, dan ada juga berita. Ya baik, jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh penjelasan tadi bermanfaat bagi minasan. Dan juga saya undur diri, mohon maaf atas kesalahan kata yang saya sampaikan dan juga kesilapan lainnya. Ja kore de warimasu. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.